Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Belajar Matematika pada pembahasan mata kuliah Statistika Ekonomi. Kali ini kita akan membahas materi regresi linear sederhana yang terdapat pada modul 5, regresi dan korelasi, tepatnya pada kegiatan belajar 1, yaitu regresi linear sederhana. Adapun capaian pembelajaran secara umum yaitu mampu melakukan analisis regresi sederhana, menghitung koefisien korelasi, dan menghitung koefisien determinasi. Dengan capaian pembelajaran khusus pada kegiatan belajar 1, yaitu 1. Menggambarkan hubungan antara dua variabel dan menggunakan scatter plot. Yang kedua, melakukan analisis regresi sederhana secara manual. Dan yang ketiga, melakukan analisis regresi sederhana dengan bantuan MS Excel. Pertama, kita akan membahas diagram pencar atau scatter plot. Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat secara sederhana dapat digambarkan ke dalam diagram pencar dengan cara menggambarkan titik-titik data ke dalam sumbu koordinat. Sumbu koordinat yang dimaksud di sini adalah sistem koordinat yang membagi menjadi dua sumbu, yaitu sumbu mendatar yang kita kenal dengan sumbu X dan sumbu vertikal atau tegak yang kita kenal dengan sumbu Y. Pada umumnya, variabel bebas dilambangkan dengan X dan variabel terikatnya dilambangkan dengan Y, yaitu variabel bebas diletakkan pada sumbu horizontal yaitu sumbu X, sedangkan variabel terikatnya diletakkan pada sumbu Y atau sumbu vertikal. Baik, kita akan membahas contoh yang pertama, yaitu hubungan antara tingkat penghasilan per bulan dengan satuan dalam jutaan rupiah dan pengalaman bekerja dalam satuan tahun dari 20 orang pegawai di perusahaan X seperti yang disajikan dalam tabel berikut. Pengalaman kerja 1 tahun, gaji 1 juta rupiah, pengalaman kerja 2 tahun, gaji 2 juta, pengalaman kerja 3 tahun, gaji 1 juta, sampai pengalaman kerja 26 tahun dengan gaji 12 juta. Jadi ada 26 orang pegawai yang diamati pengalaman kerja dan gajinya. Ini digambarkan dalam diagram pencar. Kita buat skala mendatarnya, yaitu dalam hal ini kita buat skala 5. Artinya tiap satu satuan bertambah 5. Sini 0 sampai 5, kemudian bertambah lagi 5, jadi 10 tambah 5, seterusnya. Yang tertinggi dari data tadi pengalaman kerja sebanyak 26 tahun, jadi kita cukup membuatnya sampai di angka 30. Sedangkan gaji kita buat skala 2, yaitu 0, kemudian 2, bertambah 2 lagi, sampai di 14. Di sini tabel yang ditampilkan hanya pengalaman kerja sampai 13 sebagai contoh saja. Misalkan yang pertama yang akan kita ambil yaitu 1,1. Diperhatikan sumbu X pada pengalaman kerja, ya, sumbu X pengalaman kerja dan sumbu Y besarnya gaji. Misalkan yang pertama adalah pengalaman kerja 1 tahun dengan gaji 1 juta. Berarti titiknya adalah 1,1. Jadi kalau digambarkan posisinya di sini. Jadi ini diperkirakan saja antara 0 dengan 5. Kemudian selanjutnya adalah 2,2. Artinya pengalaman kerja 2 tahun dengan gaji 2 juta. Berarti bergeser ke sini dengan pasangan 2. Selanjutnya pengalaman kerja 3 tahun dengan gaji 1 juta. Berarti ke bawah lagi. Kemudian pengalaman kerja 4 tahun dengan gaji 2 juta. Kemudian kalau 5 tahun gajinya 3 juta, 6,
gajinya 2 juta, 7 tahun gajinya 4 juta, 8 tahun gajinya 2 juta, 9 tahun gajinya 3 juta, 10 tahun gajinya 3 juta. Seterusnya sampai di tahun 25 tahun dan 26 tahun dengan gaji 12 juta. Nah, seperti itu cara menentukan diagram pencar, scatter plot. Jadi dari gambar di atas kita dapat melihat bahwa antara pengalaman kerja dan gaji terdapat hubungan yang positif. Artinya ketika pengalaman kerja meningkat atau bertambah, semakin ke kanan semakin bertambah ini pengalaman kerjanya, maka besarnya gaji karyawan juga cenderung meningkat. Jadi di sini dikatakan cenderung karena tidak semuanya meningkat seperti ini. Pada saat 3 tahun malah menurun menjadi 1 juta. Dan kadang juga tetapi kecenderungannya adalah meningkat. Maka dikatakan terdapat hubungan yang positif. Diagram pencar sendiri ada beberapa kemungkinan hubungan antara variabel X dan Y. Yang pertama tadi seperti yang dicontohkan ini semakin ke kanan, nilai X bertambah dan Y juga semakin meningkat. Maka ini dikatakan hubungan antara X dan Y positif. Kemudian kemungkinan yang kedua, nilai X-nya bertambah, tetapi nilainya semakin menurun. Misalkan ini 5. 5 lebih di atas daripada 10. Demikian seterusnya. Semakin lama ini semakin menurun dengan bertambahnya X. Maka dikatakan hubungan antara X dengan Y negatif. Dan yang ketiga, hubungan antara X dengan Y ini tidak dapat diprediksi, tidak terlihat. Maka dikatakan tidak ada hubungan antara X dan Y karena titik-titiknya ini tidak beraturan. Kemudian kita lanjut ke istilah berikutnya yaitu garis tren atau disebut juga tren line atau base fitted line, yaitu menunjukkan seberapa baik hubungan antara titik-titik pada diagram pencar. Itulah yang dibuat dengan garis lurus yang dikenal dengan istilah garis tren. Jadi garis tren ini menggambarkan hubungan linear antara variabel X dan Y. Jadi seperti contoh yang tadi, hubungan antara pengalaman kerja dengan penghasilan itu bisa dibuat garis trennya. Kemudian karena hubungannya ini positif antara X dengan Y, maka garis tren yang diperoleh adalah garis tren positif. Bisa juga kalau hubungan antara X dengan Y negatif, maka garis trennya juga disebut garis tren negatif. Selanjutnya, materi berikutnya adalah regresi linear. Jadi hubungan antara variabel X dan Y, jika tadi dinyatakan dalam bentuk titik dan garis, maka itu dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan matematis. Teknik untuk menentukan persamaan matematis yang menyatakan hubungan antara beberapa variabel inilah yang disebut dengan regresi. Sedangkan kata linear di sini artinya hanya melibatkan dua variabel, yaitu satu variabel bebas X dan satu variabel terikat Y. Persamaan umum garis linear ditunjukkan oleh persamaan di bawah ini, yaitu Y sama dengan A tambah BX. Di mana jika digambarkan dalam bentuk garis, A ini adalah suatu konstanta yang menyatakan jarak antara 0, Y sama dengan 0 dengan titik awal dari garis. Sedangkan B adalah kemiringannya, berapa besar kemiringannya. Jika B-nya positif, maka garisnya juga hubungan antara X dengan Y juga positif. Artinya semakin meningkat nilai X, maka Y juga semakin meningkat. Sedangkan jika B-nya negatif, maka garisnya menurun atau tren negatif. Nilai A dan B ini bisa dihitung. Jadi persamaannya tadi Y sama dengan A tambah BX, maka yang akan ditentukan adalah A dengan B untuk menentukan persamaan garisnya. Untuk menentukan nilai B yang digunakan rumus B sama dengan SX dari XY, kemudian per SS dari X.
Sedangkan A sama dengan taksiran nilai Y, atau dibaca juga Y bar, dikurang taksiran B dikali X, dikali X bar. Jadi yang bergaris sebenarnya di sini adalah X-nya, atau taksiran dari X. Boleh juga dibaca X bar, artinya X yang bergaris di atasnya. Ya, yang menunjukkan nilai rata-rata untuk Y dan X. Sedangkan rumus dari SXY adalah sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y per N. Kemudian yang di bagian bawah ini dirumuskan dengan sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 per N. Jadi ada perbedaan ini maknanya kalau sigma X pangkat 2 artinya dipangkat 2 akan dulu baru dijumlahkan. Sedangkan yang ini maksudnya adalah dijumlahkan dulu kemudian dipangkat 2 kan. Di mana N ini menunjukkan banyaknya data ya, atau banyaknya objek yang diamati. Sekarang kita akan coba menerapkan dalam contoh. Misalkan soalnya kita ambil contoh yang di buku materi pokok, yaitu hitunglah persamaan garis regresi untuk data X dan Y di bawah ini. Jadi yang pertama 3,15 sampai 9, X-nya 9, Y-nya 35. Maka kita membutuhkan nilai yang pertama adalah jumlah dari X. Jadi jumlahkan ini ke bawah mulai dari 3 tambah 6 sampai 9. Itu disimbolkan dengan sigma X. Jadi sigma X di sini menunjukkan jumlah dari X. Jumlahkan ini diperoleh hasilnya 52. Sedangkan jika dijumlahkan ini Y, mulai dari 15 tambah 27 tambah 17, maka itulah diperoleh sigma Y sama dengan 206. Jadi jika kolom 3 ini X pangkat 2 berarti sigmanya nantinya adalah sigma X pangkat 2. Dan kolom yang terakhir X kali Y, maka di sini adalah sigma X kali Y. Selanjutnya kita akan mencari nilai X pangkat 2. X pangkat 2 artinya diperoleh dari 3 pangkat 2 atau 3 dikali 3. Jadi untuk mengisi di sini 9 ini diperoleh dari 3 ini dipangkat 2-kan atau 3 kali 3. Itu hasilnya sama dengan 9. Selanjutnya 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 atau 6 kali 6, 36. 5 pangkat 2, 25. Karena 5 kali 5, 25. 8 pangkat 2, 64. Dan seterusnya sampai di 9 pangkat 2. 9 kali 9, 81. Sudah dihitung semua, maka terakhir jumlahnya. Jumlah dari X pangkat 2, itulah yang disimbolkan dengan sigma X pangkat 2. Jumlahnya adalah 318. Lanjut ke kolom keempat, X kali Y. Artinya kita mengalihkan kolom pertama dengan kolom kedua. Jadi misalkan yang pertama 3 kali 15. Itu hasilnya 45. 6 kali 27. 162. 5 kali 17. 85. 8 kali 32. 32, 256. Seterusnya sampai yang terakhir yaitu 9 kali dengan 35. Jawabannya 315. Dan kolom terakhir, karena di sini X kali Y, berarti jumlahnya adalah sigma XY, 1245. Setelah kita membuat tabel seperti ini, selanjutnya dari sini kita melihat ada 10 seri data. Seri yang dimaksud di sini 3 dengan 15, 6 dengan 27, sampai 9 dengan 35. Itu ada 10 seri. Kemudian langkah pertama hitung SXY dengan rumus sigma XY, di mana sigma XY ini diperoleh dari sini. Nah, sigma XY, maaf di sini sigma XY harusnya ya. Sigma XY. Jadi yang di bawah ini seharusnya di sini adalah sigma XY sama dengan 1245. Karena di sini di bagian atas ini
adalah XY. Berarti jumlahnya adalah sigma XY. Maka sigma XY 1245, sedangkan sigma X ambilnya dari sini 52, dan sigma Y diperolehnya dari sini 206 per N. N dari sini 10. Selanjutnya perkalikan dulu 52 kali 206. Jawabannya 10.712 per 10. Bagi ini 10.712 per 10, jawabannya 1071,2. Setelah itu perkurangkan 1245 kurang 1071,2 diperoleh 173,8. Di save dulu ini yang pertama yang didapat. Kemudian langkah kedua, hitung S dari X. Berarti sigma S pangkat 2 diperoleh di sini 318. Sigma X yaitu 52. Sigma X pangkat 2 artinya 52 dipangkat 2 kan per N. 52 pangkat 2 sama saja dengan 52 kali 52 ya. Hasilnya 2704 per 10, hasilnya 270,4. Berkurangkan dengan 318 diperoleh 47,6. Sudah 2 nilai yang diperoleh. Maka kita bisa lanjut ke langkah ketiga yaitu menghitung nilai B. Di mana nilai B ini menggunakan nilai dari SXY yang ini yaitu 173,8 dan SS dari X yaitu 47,6. Yang ini masuk ke sini. Diperoleh 3,65 ini nilai B. Selanjutnya kita hitung nilai rata-rata dari Y yaitu sigma Y per N. Sigma Y yaitu 206 dari sini per N. N-nya 10 yaitu 20,6. Dan nilai X bar atau rata-rata dari X yaitu sigma X per N. Sigma X yaitu 52 dan N-nya 10. Jadi N-nya tetap ya 10. Maka diperoleh 5,2. Kita sudah memperoleh nilai B, nilai rata-rata Y, nilai rata-rata X. Di sini harus ada garis di atasnya. Maka kita bisa lanjut ke langkah ke-6 yaitu menghitung nilai A dengan rumus nilai rata-rata Y yang diperoleh tadi 20,6, nilai B 3,65 dan nilai rata-rata dari X 5,2. Perkalikan dulu ini B kali nilai rata-rata X hasilnya 18,98. Nah, 20,6 kurang 18,98 diperolehlah nilai 1,62. Jadi B tadi kita peroleh 3,65 nilai B tadi. Dan nilai A 1,62. B tadi adalah B itu yang diperoleh di tahap sebelumnya adalah 3,65. Sehingga diperoleh persamaan regresi A 1,62, B 3,65. Nah, maka inilah persamaan garis regresinya. Y sama dengan 1,62 dan tambah 3,65X. Ya. Ternyata nilai B di sini 3,65 positif, yang berarti bahwa garis regresi memiliki kemiringan positif atau naik dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi kalau digambar bentuknya akan seperti ini. Garis regresinya akan bentuknya ke atas seperti ini. Karena nilai B-nya positif. Kalau negatif, dia bentuknya akan seperti ini kalau nilai B-nya negatif. Oke, seperti itu. Kita lanjut satu contoh lagi dengan mengambil soal latihan yang terdapat di modul. Carilah persamaan regresi linear data di bawah ini. Kita hitung ini berapa seri? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5. N-nya sama dengan 5. Kita hitung seperti biasa X-nya jumlahkan ke bawah diperoleh 66. Sedangkan Y dijumlahkan 98. Kolom ketiga adalah X pangkat 2. Ingat X pangkat 2 artinya nilai X dipangkat 2 kan 6 pangkat 2, 6 kali 6. Hasilnya 36.
14 pangkat 2, 196. 28 pangkat 2, 784. 10 pangkat 2 sama dengan 100, 8 pangkat 2, 64. Selanjutnya kolom XY. XY artinya X, nilai X kali nilai Y. Ya. Jadi perkalikan ini, 6 kali 15, 90, 14 kali 16, 224, seterusnya sampai yang terakhir 8 kali 15, 120. Jadi yang ada di soal hanya nilai X dan Y, yang kita buat tambahnya adalah X pangkat 2 dan X kali Y. Jangan lupa di baris terakhir, perhatikan judul kolomnya. Kalau X di sini berarti menulisnya sigma S atau jumlah dari X. Di sini Y, berarti tulisnya juga di bawah adalah sigma Y. S pangkat 2 berarti di bawahnya sigma S pangkat 2. Dan yang terakhir SY, sigmanya adalah sigma SY. Kita lanjut. Baru hitung nilai dari S dari XY. Ingat ya, N-nya 5. N-nya 5 karena ada 5 pasang data. 1, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pasang. Selanjutnya masukkan nilai XY yang dimaksud adalah yang ini. Masuk ke sini. Sigma X, yaitu ini 66. Sigma Y, ini 98. Per N. N-nya 5. Ada 5 pasang data. Selanjutnya perkalikan 66 kali 98. 6.468 per 5. Hasilnya 1.293,6. 380,4. Ini nilai dari SXY. Selanjutnya kita akan menentukan nilai SS dari X. Yaitu sama dengan sigma X pangkat 2. Yaitu 1180 kurang sigma X. Jadi bedakan ya simbol ini. Kalau sigma X-nya dalam kurung artinya sigma X-nya yang dicari. Yaitu 66 pangkat 2. Kalau ini sigma X pangkat 2 tidak pakai kurung berarti lihat langsung dari sini. 66 pangkat 2 hasilnya adalah 4.356 per 5. Dibagi lagi ini jadi per bisa diartikan sebagai bagi, hasilnya 871,2. Hasil akhirnya 308,8. Sudah diperoleh SS dari X, Y dan SS dari X, maka kita bisa menentukan nilai B. Yaitu hasil bagi antara SSY 380,4 dengan SSX 308,8. Diperoleh nilai B 1,23. Selanjutnya kita akan menentukan nilai A, tetapi nilai A itu memerlukan nilai rata-rata dari X dan nilai rata-rata dari Y. Jadi kita hitung dulu nilai rata-rata X dan nilai rata-rata Y. Nilai rata-rata Y adalah sigma Y per N atau jumlah dari Y bagi banyaknya pasangan data. Sigma Y yaitu 98, banyaknya pasangan data 5. Jadi hasilnya 19,6. Lanjut nilai rata-rata dari X lagi. Lihat ke sini yaitu sigma X. Jadi di sini harusnya ada sigma ini. Di sini sigma X per N yaitu 66 per 5 sama dengan 13,2. Barulah kita tentukan nilai A. Di mana nilai A menggunakan nilai rata-rata Y ini 19,6, nilai B 1,23 dan nilai X bar atau rata-rata dari X 13,2. Ingat urutan pengerjaan bilangan yang didahulukan adalah perkalian. Jadi kali dulu 1,23 kali 13,2 diperoleh 16,24. A adalah 19,6 kurang 16,24. Diperolehlah nilai A 3,36. Jadi kita sudah memperoleh nilai A dengan B. Maka persamaan regresinya adalah A tambah BX. Jadi diingat ya, persamaan garis regresinya adalah Y sama dengan A tambah BX. Di mana nilai A ini 3,36 dan nilai B 1,23. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan menentukan
persamaan regresi dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel. Oke, jadi langkah pertama buka dulu aplikasi Excel, kemudian data tadi ini, kita pakai data yang tadi, ini saya ambil dari soalnya tadi. Ini untuk contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama tadi 3,15, 6,27, ketik dulu. Ketik dulu di kolom ini X, Y. Sampai mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Dari 3,15 sampai 9,35. Setelah semuanya diketik di sel pada Microsoft Excel ini saya hapus ya, karena sudah diketik di sini blok semua mulai dari A1, mulai dari tulisan X sampai ke bawah. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah itu perhatikan menu yang ada di bagian atas dari Microsoft Excel. Pilih di sini insert. Insert, terus cari charts. Ini adalah charts, klik di sini. Nanti di sini ada scatter, yang mana yang sesuai. Kita ikuti yang tadi yang berupa pasangan titik-titik. Jadi bisa juga dilihat di bagian bawahnya seperti apa hasilnya. Saya pilih ini yang tipe yang pertama yang ini. Maka kita sudah memperoleh scatternya. Terus bagaimana kalau kita mau melihat tren lainnya? Tren lainnya, maka klik di sini tanda plus. Ini ada di tulisan tren lain itu. Maka muncul di sini tren lain. Jadi ini garisnya. Garis tren lainnya. Kalau mau ditambahkan keterangan di bawahnya boleh juga diklik ini. Gennya. Kalau tidak diperlukan boleh. Nah, setelah itu bagaimana dengan persamaannya? Karena ini kan belum diketahui persamaannya. Persamaannya kan yang tadi yaitu Y sama dengan A tambah BX. Caranya cukup klik kanan di sini. Saya ulangnya. Klik kanan di sini garisnya. Klik kanan. Nanti di sini format trend line. Klik ini format trend line. Nanti ada di bagian bawah. Ini ada tulisan display equation on chart. Artinya tampilkan persamaannya pada chart. Coba dilihat perubahannya kalau saya klik di sini. Itu muncul 3,6513, 1,6314. Ini sama dengan yang kita kerjakan tadi. Boleh dilihat kembali ya, 3,6513S tambah 1,6134. Jadi ini nilai B yang tidak ada variabel X-nya. Maaf, ini nilai A-nya, sedangkan yang di depan X adalah nilai B-nya. Coba kita lihat ya. Nilai A 1,6134, B-nya 3,6513. Kita kembali ke yang tadi. Ini ya, 1,62, 3,65X. Oke, demikian pembahasan kita pada kali ini. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.